Terungkap, kronologi lengkap Hasto Kristianto jadi tersangka KPK. Selamat datang di channel Hatu Harealita. Hari ini, kita akan membahas salah satu isu politik yang sedang ramai dibicarakan, penetapan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, sebagai tersangka oleh KPK. Kasus ini melibatkan dugaan suap terkait pergantian antar waktu P.A.W. anggota DPR serta perintangan penyidikan. Apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana alur kasus ini hingga menyeret nama besar seperti Hasto Kristianto? Mari kita simak kronologinya secara lengkap dan mendalam. Kasus ini bermula pada pemilu legislatif 2019. Saat itu, Nazarudin Kemas, seorang caleg dari PDI Perjuangan, meninggal dunia sebelum hari pemungutan suara. Secara aturan, kursi yang ditinggalkannya seharusnya diisi oleh Rizky Aprilia, peraih suara terbanyak kedua. Namun, di tengah proses tersebut, muncul nama Harun Masiku, yang ingin menggantikan posisi tersebut meskipun suaranya lebih rendah. Untuk memuluskan langkah tersebut, ada upaya yang diduga melibatkan pengajuan judicial review ke Mahkamah Agung, dengan harapan bisa membuka peluang Harun Masiku menjadi anggota DPR. KPK menduga adanya komunikasi antara sejumlah pihak, termasuk Hasto Kristianto, untuk mengatur strategi ini. KPK mengungkap bahwa ada aliran dana sebesar 900 juta rupiah yang diberikan kepada anggota KPU, Wahyu Setiawan, untuk meloloskan Harun Masiku. Dana ini disebut sebagai bagian dari kesepakatan untuk memanipulasi keputusan penetapan P.A.W. Pada awal Januari tahun 2020, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Wahyu Setiawan dan beberapa pihak terkait. Dalam pengembangan kasus, nama Hasto Kristianto muncul karena diduga ikut mengarahkan jalannya lobi-lobi politik untuk meloloskan Harun Masiku. Namun, ada satu hal yang membuat kasus ini semakin rumit. Harun Masiku menghilang setelah OTT berlangsung dan hingga kini masih buron. Keterlibatan Harun Masiku yang merupakan figur kunci dalam kasus ini membuat penyelidikan menjadi semakin kompleks. KPK tidak hanya menjerat Hasto dengan dugaan suap, tetapi juga pasal obstruction of justice. Hasto diduga memberikan instruksi untuk menghilangkan barang bukti dan mempengaruhi saksi agar tidak memberikan keterangan yang memberatkan dirinya. Beberapa barang bukti, seperti dokumen penting dan komunikasi yang relevan dengan kasus ini, dilaporkan sempat disembunyikan atau dimusnahkan atas perintah pihak tertentu. Hal ini menjadi perhatian serius KPK karena menghalangi jalannya penyidikan. Kasus ini tentunya memberikan dampak besar, tidak hanya pada Hasto Kristianto sebagai individu, tetapi juga pada partai yang ia wakili, yakni PDI Perjuangan. Penetapan tersangka ini menjadi sorotan publik dan mencoreng citra partai yang selama ini mengklaim mendukung pemberantasan korupsi. Selain itu, kasus ini juga menimbulkan pertanyaan besar tentang integritas lembaga penyelenggara pemilu dan bagaimana praktik politik transaksional masih marak di Indonesia. Publik kembali diingatkan akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam politik dan pemerintahan. Itulah kronologi lengkap penetapan Hasto Kristianto sebagai tersangka oleh KPK. Kasus ini menjadi salah satu pengingat bahwa perjuangan melawan korupsi masih panjang dan membutuhkan pengawasan ketat dari masyarakat. Apa pendapat Anda tentang kasus ini? Apakah langkah KPK sudah cukup tegas? Tulis komentar Anda di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru dari kanal kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.